Yang pertama kan saya tidak melihat kliennya ya. Jadi kami mencoba menggali dulu prinsip arsitektur Nusantara itu seperti apa sih akar akar arsitektur kita gitu ya. Nah dari situ kan kami mendapatkan satu ya pengetahuan lah bahwa kekuatan arsitektur Nusantara itu kan yang pertama eksplorasi material lokal dulu. Jadi material lokal karena kita punya material yang melimpah ya. Terus yang kedua adalah craftsmanship karena kaitannya kita punya material lokal yang melimpah tadi, jadi kita punya peluang untuk melakukan eksplorasi terhadap material itu. Dan yang ketiga, arsitekturnya selalu dekat dengan alam sebetulnya ya. Karena kita arsitekturnya kan naungan bukan lindungan. Karena kita iklimnya tropis. Jadi tiga hal itu yang kami dapatkan waktu itu, dan tiga hal itu yang coba kami ramu ya dalam proses desain kami untuk menghasilkan satu pendekatan yang baru ya. Masyarakat kita kan kebutuhannya ya saat ini ya, seleranya juga saat ini. Kami memahami itu sehingga kami juga tidak mau di satu sisi terjebak dengan bentukan arsitektur Nusantara. Kami lebih pada mengambil nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Sedangkan pengembangan itu menjadi keniscayaan bagi kami ya. Sehingga desain-desain kami tetap baru meskipun secara prinsip, secara material itu kita ngambilnya dari arsitektur Nusantara. Jadi kita tidak memaksa klien, jadi kita juga mengedukasi kliennya bahwa menurut pandangan kami arsitektur yang tepat itu ya arsitektur Nusantara karena kan sudah sesuai dengan iklim, geografis, budaya kita gitu ya. Cuman kami mengemasnya dengan bahasa yang baru supaya tetap sesuai dengan zaman dan klien atau masyarakat bisa menerima itu. Kira-kira begitu jawabannya. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan beberapa hal yang kami pelajari dari karya-karya arsitek Andi Rahman. Pak Andi Rahman merupakan salah satu arsitek Indonesia dengan desain yang dominan bernuansa kontemporer. Lahir di Surabaya dan merupakan pendiri Andi Rahman Arsitek yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satu karakter desain yang kami pelajari adalah dinding berongga yang menggunakan material bata dan juga ruster yang cukup mudah ditemukan di sekitar area perencanaan. Hal tersebut yang membentuk kualitas ruang yang baik dan suasana ruang yang nyaman bagi penggunanya. Dari karyanya Andi Rahman yaitu co-sharing office menunjukkan bahwa kantor ini tidak dirancang sebagai ruang kerja yang tertutup. Melalui fasad berongga, inner curtain courtyard, dan ventilasi alami, Andi Rahman menghadirkan konsep breathing melalui arsitektur yang memberikan ruang bagi manusia untuk bernapas, baik secara fisik maupun secara pengalaman ruang. Awalnya kami mengira breathing hanyalah karakter visual karya Andi Rahman, namun melalui wawancara kami menyadari bahwa breathing adalah hasil dari cara berpikir yang selalu merespon iklim, pengguna, dan konteks secara spesifik. Jadi arsitektur tidak hanya menghadirkan kenyamanan fisik, tetapi juga menciptakan ruang yang lebih manusiawi. Beralih ke Masjid Lego, fasad melengkung dari bata merah ini menyatukan dengan konteks lingkungan. Area lantai dasarnya didesain terbuka untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi publik. Kemudian fokus utama interior yakni adalah dinding bata setinggi 12 meter yang berfungsi secara struktural dan spasial sebagai penanda arah kiblat. Porositas material merespon iklim. Susunan bata yang berongga mengizinkan penetrasi cahaya masuk dengan lembut menerangi proses ibadah. Kemudian untuk detail batanya atau detail fasadnya dinamakan Masjid Lego karena bata yang disusun menggunakan sistem interlock menggunakan 3 tipe, yakni bata utuh, bata kanal, dan bata tengah kanal. Ini bukti inovasi sistem ketukangan. Gak dapat disimpulkan sama dengan karyanya yang lain, co-sharing office di Masjid Lego mengandung konsep connection yang memperlihatkan hubungan antar manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Selain itu, kita juga melakukan analisis framework arsitektur Andi Rahman Arsitek yang diawali dengan tahap arkeologi dan konteks untuk menggali akar masalah antara arsitektur modern dan lokalitas. Berangkat dari pemahaman tersebut, dirumuskanlah paradoks yang memanfaatkan sumber daya real seperti material murah, tukang lokal, klien, dan iklim. Landasan ini kemudian membingkai visi arsitektur melalui designer framing yang bertujuan untuk memodernisasi arsitektur Nusantara melalui eksplorasi ketukangan. Selanjutnya dilakukan penyusunan aktor manusia dan non-manusia melalui metode compositing resources yang pada akhirnya melahirkan the novelty berupa keterbaruan teknologi Nusantara dan sosiospasial. Seluruh rangkaian ini
bermuara pada value kredensial yang menghasilkan nilai kesesuaian lingkungan sekaligus membangun kredibilitas bagi biro arsitektur. Ya, sahabat saya, Andi Rahman adalah seorang arsitek yang terkenal. Tapi di balik popularitas dia, ternyata ada beberapa hal-hal yang dia renungkan ya. Dan ada sebuah pergolakan batin ketika dia merancang dan kemudian dikenal oleh publik. Andi Rahman memang terkenal karena pendekatan tektonikanya, khususnya eksplorasi tentang bata merah. Namun ternyata ketika dia berbagi ilmu dengan mahasiswa saya, nggak sesederhana itu. Banyak strategi, banyak cara, dan ini menarik untuk diteliti. Jadi ada aspek-aspek perenungan dari arsitek Andi Rahman yang dibagikan kepada mahasiswa saya. Misalnya ke Aina, dia mendapatkan inspirasi bahwa si arsitek seniornya ini, Kak Andi Rahman ini, banyak menggunakan konsep connecting. Bahwa arsitektur menjadi mediator untuk menghubungkan manusia, alam, dan Tuhan. Evan lebih banyak mendapatkan pendalaman tentang groundedness ya. Jadi bagaimana lokalitas menjadi pertimbangan dalam merancang arsitek Andi Rahman, sehingga punya lokus itu punya cerita, punya karakter sendiri, sehingga desain tidak harus selalu repetitif. Hoseo lebih mendapatkan pelajaran ketika arsitek ini membangun kolaborasi dan itu berbasis riset dalam berkarya bersama tukang. Sementara Rafsan belajar tentang arsitektur berbagi, arsitektur yang bisa digunakan oleh semua kalangan. Dalam design thinking ada satu yang dipelajari dari arsitek Andi Rahman, Archaeology of Problem and Context. Jadi dalam mengembangkan manifesto desainnya, Andi Rahman menggali permasalahan, arkeologi itu problem itu menggali masalah lokal dari si arsitektur. Dan ini berdampak ketika dia pada satu masa mengubah cara berpikirnya yang western mindset, ya western oriented, berpikir mengadopsi literatur impor dari barat. Kemudian dia lebih banyak mengadopsi arsitektur Nusantara yang diajarkan gurunya ya ketika waktu kuliah. Jadi memang disinilah kata Pak Yuswadi, vita activa, vita contemplativa, arsitek itu bekerja tapi juga merenung. Ya. Disinilah sisi-sisi perenungan dari Andi Rahman justru saya dapatkan ketika saya membimbing mahasiswa saya dalam mempelajari dan meneliti Andi Rahman. Ada perenungan. Dan yang luar biasa dari Andi Rahman adalah dia mengaku bahwa ada perubahan dalam cara berpikir desain dia ketika dia berpraktek dan menemukan kekuatan lokal itu menjadi sesuatu yang berharga dan menjadi keunggulan dari desain dia.